Pemirsa, kasus dugaan penipuan yang dialami Jessica Iskandar hingga hari ini masih jadi sorotan. Wanita yang karib disapa Jedar tersebut nyatanya harus kehilangan 11 mobil dengan total kerugian sebesar 9,8 miliar yang berimbas besar pada perekonomian dan perencanaan masa depan Jedar. Ya, usai mengalami penipuan perekonomian, Jedar hancur dan berantakan hingga akhirnya istri Vincent Verhaak tersebut terpaksa menjual rumahnya di Jakarta. Jedar pun mengungkap hal tersebut lantaran dirinya tak mau lagi membebani keluarga besarnya terlebih merepotkan sang suami. Kabar itu memang benar, jadi rumah-rumah aku di Jakarta semuanya sudah di listing, udah mulai dipasarin. Jadi mau nggak mau ya harus jual karena ya 1-2 alasan yang memang cukup berat. Rumah-rumah yang aku punya itu kan masih KPR, kredit kepemilikan rumah. Kreditnya masih beberapa tahun lagi gitu. Dana yang tadinya emang aku ingin puterin supaya aku bisa dapat passive income selama aku tinggal di Bali nggak kerja kayak gini kan. Dana yang muter itu sebenarnya rencananya hasilnya buat bayar cicilan-cicilan rumah aku. Kemarin sadar bahwa wah datang bill yang nggak bisa, biasanya kan auto debit gitu. Auto debitnya gagal, jadi waduh keder ya, mesti bayar pakai apa gitu. Karena aku nggak mau, pertama aku nggak mau repotin suami aku tuh udah baik banget, udah jadi suami yang menuhin segala kebutuhan rumah tangga, sekolah anak, biaya-biaya lainnya. Dan itu aku tahu situasinya saat ini memang nggak stabil, jadi aku nggak bisa membebankan suami untuk cicilan rumah yang emang jumlahnya besar, dan itu bayarnya nggak sebulan 2 bulan, itu masih bertahun-tahun gitu. Jadi susah buat aku gitu, apalagi aku nggak mau bebanin keluarga besar gitu, kan aku juga udah berumah tangga. Aku nggak mau sampai mama papa aku terjebak dalam pembayaran KPR gitu, karena itu emang berat, karena itu tiap bulan, bukannya sebulan terus beres gitu, itu tiap bulan dan masih beberapa tahun. Jadi ya udah, aku harus bener-bener ikhlas melepas rumah-rumah aku di Jakarta ya. Jedar mengungkap memang rumah yang sempat ditinggalinya di Jakarta ia beli dengan cara kredit. Jedar saat itu berani mengambil kredit rumah lantaran dulu punya bayangan dan perencanaan bisa menutupi cicilan rumah tersebut dari perputaran bisnis lewat sejumlah mobil yang disewakan. Namun sayangnya, Jedar justru malah diduga ditipu rekan bisnisnya dan bahkan mobil miliknya diketahui sebagian sudah dijual oleh mantan rekan bisnisnya. Pengennya bisa dapat passive income gitu. Terus passive income itu buat bayar cicilan rumahnya, makanya aku bisa pindah ke Bali, muterin uangnya dari bisnis gitu ya. Tapi ternyata kan sekarang mobilnya dijual-jualin sama terlapor, jadi juga bingung. Gimana pun juga dulu ketika nyicil rumah, aku udah ada plan ke depan gitu, akan bayar segini tiap bulannya. Tapi ternyata aku mengalami musibah, ditipu, mobil aku dijual-jualin, itu nggak mudah buat aku. Rugi, tapi yang penting jangan sampai biaya cicilan membebani keluarga aja. Tak dipungkiri, Jedar memperoleh rumah di Jakarta tersebut dari hasil kerja kerasnya selama ia bekerja di dunia entertain. Tak hanya itu, rumah tersebut juga punya banyak kenangan untuk Jedar. Namun kali ini, Jedar lebih memilih untuk bersikap realistis dengan situasi sekarang, mengingat dirinya sudah kehabisan aset pribadi. Aset pribadi aku udah nggak ada. Ya kalau memang aku harus melepas jeripaya aku selama ini demi untuk nggak membebani keluarga, ya udah gitu, merelakan. Nggak bisa egois karena nggak murah gitu bayar cicilan per bulannya gitu. Aku tahu sayang banget itu jeripaya aku, dari aku umur 16 tahun aku udah mulai kerja kan. Aku masih bersyukur ya, suami masih bisa tanggung jawab, masih bisa ngehidupin aku dan anak-anak dan rumah tangga kita gitu. Jadi kalau minta bantuan ke Erik, apalagi Erik juga punya keluarga, mama papa aku juga udah pensiun, itu nggak mungkin banget aku minta buat bayar cicilan rumah gitu kan. Balik lagi, cicilan rumahnya masih bertahun-tahun dan bayarnya tuh tiap bulan gitu. Jadi mau minta tiap bulan ke kakak atau ke keluarga mama papa tuh nggak mungkin banget. Jadi nggak mau.
Meski diakui Jedar merugi jika harus melepas rumah dalam situasi sekarang, namun Jedar memilih bersikap bijaksana dalam menjalani hidupnya sekarang. Ia memang tidak mau membebani keluarga dan dirinya sendiri dengan harus memikirkan cicilan rumah setiap bulan, terlebih tidak mungkin jika harus menunggu terlapor mengembalikan aset-aset Jedar yang sudah diambil. Nungguin kasus ini berjalan sampai terlapor bisa kembaliin semua uang dan aset milik aku kan juga perlu waktu gitu. Masih ada sisa uang kemarin tapi dibayarin cicilan terus habis. Jadi aku berusaha untuk segala sesuatu masalah yang bisa aku selesaikan dulu itu aku selesaikan. Ini aku udah kena musibah, aku nggak mau sampai udah jatuh terus tertimpa tangga. Ya, sementara rumah tinggalnya di Jakarta akan segera dijual, Jedar pun sudah memutuskan untuk menetap di Pulau Dewata, Bali bersama suami dan kedua anaknya. Jedar pun mengungkap sudah membawa semua barang-barangnya di rumah Jakarta ke Pulau Bali. Ya, buat aku pribadi ya, sebenarnya bukannya aku nggak mau kerja lagi juga ke Jakarta, tapi di Bali tuh aku ngerasa lebih sehat gitu kan. Mungkin teman-teman tahu aku punya autoimun hyperthyroid itu. Penyakit itu bisa reda tapi bisa kambuh lagi, jadi nggak bisa hilang sepenuhnya gitu. Jadi aku tuh nggak boleh capek-capek dan nggak boleh stres. Dengan di Bali ini tuh aku bisa lebih rileks, apalagi aku ada bayi sekarang kan masih menyusui juga gitu. Jadi jangka pendeknya ya kita memutuskan akan tinggal di Bali. Terkait kasus, hingga saat ini Jedar masih menunggu sudah dilaporkan ke polisi tersebut selesai dan diusut sampai tuntas. Meski tak dipungkiri ada rasa kecewa, namun Jedar rupanya juga punya cara lain untuk menegur mantan rekan bisnisnya tersebut. Melalui akun Instagram pribadinya, setelah sekian lama Jedar akhirnya membagikan foto dirinya dengan sang suami yang ditemani oleh seorang pria yang diketahui adalah Steven atau Stefanus Budianto yang diduga menipu Jedar. Dalam captionnya, Jedar menulis, "Steven, apa kabar? Kapan ya kita bisa ketemu lagi? Banyak yang mau kenal sama kamu. Sehat-sehat ya." Tak hanya mengunggah foto Steven, Jedar juga mengunggah foto seorang wanita tengah berfoto bersama dengannya dan Steven, yang diduga wanita tersebut juga ikut membantu Steven dalam kasus dugaan penipuan yang dilaporkan Jedar. Jedar pun menanyakan keberadaan Steven dan Tiff. Unggahan Jedar tersebut sontak dibanjiri atensi warganet yang memberi dukungan untuk Jedar dan berharap kasusnya segera menemui titik terang. Aku percaya hukum di Indonesia akan tegak seadil-adilnya buat aku yang berusaha keras akan memperjuangkan hak-hak aku. Hukum di Indonesia harus ditegakkan, harus berdiri seadil-adilnya buat semua korban dimanapun berada. Jangan sampai terulang lagi kejadian-kejadian seperti ini yang aku alamin ini. Jangan sampai terjadi sama orang-orang lain di luaran sana. Karena ini benar-benar gak masuk akal. Hal kayak gini harusnya bisa ditindak secara tegas supaya gak terjadi lagi di kemudian hari. Optimis banget sama kepolisian Indonesia, sama kinerja mereka. Aku percaya panggilan 1, panggilan 2, jemput paksa itu harus dilakukan. Karena nggak ada orang yang bebas hukum di negeri ini. Kalau udah salah harus ditindak secara adil. Aku di sini cuma memperjuangkan hak-hak aku dengan berdoa. Aku yakin saya seyakin-yakinnya. Karena bukti yang aku punya itu udah konkret, jelas, nyata. Dan ini tuh kayak orang buta juga bisa ngerasain gitu. Jadi aku selalu yakin dan percaya bahwa kita cuma nunggu prosesnya aja kok gitu.